Wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita kali ini bersama saya Materiani, penyuluh KB Ahli Media Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang kontrasepsi IUD. Telah hadir bersama saya Sekretaris IBI Bidan Rusma Leni yang akan membantu kita memberikan wawasan tentang kontrasepsi IUD. Baiklah, untuk menambah wawasan kita tentang kontrasepsi IUD kepada Ibu Bidan, apa itu IUD, Bu? Tolong jelaskan kepada kita. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang IUD. Yang perlu kita pahami terlebih dahulu, IUD merupakan alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim. Jadi itu IUD ada dua macam, satu dia yang hormonal, yang satunya lagi dia hanya tembaga. Itu IUD bekerja sesuai dengan jenis alatnya. Nah, sekarang Bu Bidan tadi kan Bu Bidan sudah menjelaskan tentang ada jenis-jenis kontrasepsi. IUD itu ada dua kan, Bu. Ada yang hormonal dan non hormonal. Nah, sekarang apa, Bu, beda dari hormonal dan non hormonal tersebut? Beda IUD hormonal dan hormonal itu efek samping dari ibunya. Kalau yang non hormonal itu ibunya tetap mens seperti biasa. Ya. Kalau yang hormonal itu merubah siklus mens. Ada ibu itu tidak mens sama sekali selama pemakaian hormonal. Tapi setiap ibu berbeda-beda, Bu, ya. Ya, tergantung hormon juga masing-masing. Ya. Bu, kan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Bidan tentang IUD itu ada dua, hormonal dan non hormonal. Nah, sekarang bagaimana, Bu, cara pemasangan dan pelepasan IUD itu sendiri biar masyarakat tahu dan tidak takut dalam pemakaian kontrasepsi IUD ini? Untuk pemasangan dan pelepasan IUD ya, untuk pemasangan itu bisa dipasangkan oleh tenaga ahli, misalnya dalam bidang yang sudah terlatih, atau dokter spesialis atau dokter umum yang sudah pelatihan yang punya sertifikat. Dan pemasangan itu juga bisa dipasangkan kepada ibu yang pasca persalinan atau yang mau ganti carang, ya kan? Jadi kan dia posisi untuk pemasangan itu ibu seperti mau lahiran, jadi kan dia dimasukkan ke dalam rahim. Kalau dilepas itu atau pada saat ibu ingin menambah anak atau kalau sudah menopause atau sudah habis waktunya. Nah, sekarang tolong Bu Bidan, bagaimana cara pemasangan IUD itu biar masyarakat tahu dan tidak takut lagi dalam memakai kontrasepsi IUD ini? Mungkin kita harus kenalan dulu apa sih yang dibilang IUD ya. Kalau IUD kan bahasa namanya spiral. Jadi IUD ini bentuknya T. Jadi kan T ini disebut copper T, ya. Jadi kan dia ada tembaga di sini. Tembaga inilah yang berfungsi untuk melemahkan sperma. Jadi kalau sperma lemah tidak bisa mengeluarkan kandungan. Posisi IUD ini dia di dalam rahim. Terkadang ibu-ibu ini kan agak sering khawatir, takutnya IUD berjalan ke jantung, kemana. Kita anggap saja rahim itu seperti balon. Jadi kan istilahnya kalau balon itu pecah dia pasti keluar dari tubuh. Jadi insya Allah tidak akan menembus ke area lain. Begitu, Bu, ya. Jadi di dalam sini, dan lagi ini tidak mengganggu proses senggama suami istri. Jadi jangan takut, Bu, ya, Iya. masalah Mengganggu keharmonisan rumah tangga. Insya Allah kalau kita hormon pakai IUD ini tidak mengganggu pada saat kita senggama. Iya. Jadi masyarakat, ibu-ibu yang belum tahu tentang IUD, Bu, inilah cara pemasangannya. Tidak boleh, jangan takut, Bu, karena yang masangnya bidan terlatih dan dokter terlatih. Nah, sekarang sudah jelas kita tentang menambah wawasan kita tentang kontrasepsi IUD dan cara pemasangan serta pelepasannya. Sekarang, Bu, apa kira-kira efek samping dari kontrasepsi IUD yang ibu-ibu ini biar tahu dan tidak takut lagi untuk memasang IUD? Secara umum efek samping dari IUD ini biasa kalau kita berpasang sering kram di daerah dan nanti dia akan
lebih banyak dari seperti yang biasa. Tapi itu masih normal. Itu berbeda-beda setiap orang ya Bu. Jadi dia individu ya. semakin lama akan stabil sendiri. Tapi kalau yang IUD hormonal itu tergantung kondisi badannya tadi. Ada yang nggak main, ada yang main juga. Berdasarkan dari kondisi tubuh masing-masing sektor ya Bu. Setelah kita tahu Bu tentang IUD, sekarang Bu banyak fakta-fakta dan mitos yang diketahui masyarakat ini yang belum tentu kebenaran akurat dari IUD ini Bu. Nah mungkin Ibu dapat menjelaskan tentang katanya IUD ini bisa lepas atau berpindah-pindah ke dalam tubuh Bu. Itu bagaimana Bu? Mungkin kita supaya lebih jelas kita lihat gambar ini ya. Ini kan gambar rahim. Jadi rahim ini kan kayak balon nih, kayak balon kan. Jadi IUD di dalam sini. Kalau dia keluar sendiri itu bisa mengikuti kalau perdarahan yang lebih banyak. Jadi tidak ada yang Kalau dia keluar tembus ke sini, berarti itu kan prolap istilahnya kan. Itu bermasalah mungkin pada saat pemasangan. Kalau dia nembus sendiri nggak, insya Allah nggak ada mungkin ya Bu ya. Jadi kalau dia keluar sendiri itu kemungkinan ibu itu alergi tembaga, perdarahannya berlebihan, jadi kan pintu rahim terbuka, dia ikut keluar bersama dengan darah. Jadi nggak ada yang keluar yang berpindah ke tubuh yang dalam tubuh yang lain. Tidak. Nah, ini Bu, sekarang kan ada stigma dari masyarakat katanya bahwa pemasangan IUD itu sakit. Nah, jadi masyarakat ini takut untuk memasang IUD. Nah, bagaimana pendapat Ibu Bidan? Sebenarnya kalau sudah mencoba, insya Allah tidak takut lagi. Rasa takut dan sakit itu kan karena belum mencoba. Mendengar cerita. Iya, katanya. Apalagi kalau kita bertanya kepada orang yang belum memakai. Akhirnya dijawab, sakit benar. Pengalaman ya. Tergantung pemikiran orang. Bervariasi setiap orang. Belum mencoba, pasti takut. Jadi mendengar cerita-cerita yang tidak tahu asal ininya, kebenarannya. Dari pembicaraan kita tadi dapat kita simpulkan IUD adalah kontrasepsi yang paling baik di antara kontrasepsi yang lain. IUD lebih unggul dalam kontrasepsi yang lain, lebih efektif dan lebih efisien, jangka panjang, ada 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun dalam pemasangan IUD. Mungkin itu kesimpulan dari pembicaraan kita pada podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.